Jadi ikuti prosedur dan peraturan yang ada. Dalam keadaan yang seperti ini memaksakan kalian masih harus keluar rumah, masih harus pulang kampung. Saran saya sih seperti itu. 3, 2, 1, action. Jatuh. Menanggapi saran dari lo tadi, masalah masker dan hand sanitizer ini kan udah dibilang langka. Nah, gimana menurut lo nih untuk masalah kelangkaan masker dan hand sanitizer? Alhamdulillahnya sekarang mungkin kalau dibilang langka udah enggak ya, karena sudah tercover. Kayak contoh masker sudah tercover oleh orang-orang yang kreatif dan punya bakat atau punya keahlian membuat masker. Itu jahit dari bahan kain, itu udah banyak yang buat. Artinya handmade lah ya, udah buatan tangan, udah banyak orang-orang kreatif tersebut dan dijual. Nah, harapan saya mungkin masalah harga untuk fasilitas-fasilitas alat kesehatan tersebut, ini masalah harga harapan saya stabil aja lah, normal aja, supaya masyarakat itu dapat menjangkau harga tersebut dan dapat membelinya gitu. Jadi nggak ada pikiran, buat apa beli masker, mending saya beli buat isi perut saya sendiri gitu kan, daripada masker yang nantinya hanya sekedar jadi sampah gitu. Memang betul ucapan tadi, untuk akhirnya memang cuma jadi sampah gitu. Nah, yang untuk akhirnya hanya sekedar jadi sampah itu harganya pun harga yang hanya untuk seperti itu gitu. Jadi jangan sampai harganya kayak naik haji gitu kan, ya kan nggak bisa gitu. Harga usahakan stabil dan masyarakat terjangkau untuk membelinya. Harapan saya sih seperti itu. Jadi meminimalisir kelangkaan tadi, ketika banyaknya permintaan masker kain ini udah tercover nih ya dengan masker bahannya dari kain. Harapan saya bahan bakunya ini terus diproduksi gitu, supaya nanti ketika permintaan semakin banyak, bahan bakunya nggak berkurang gitu. Jadi kalau bahan baku berkurang, otomatis kan nanti bahan baku menjadi mahal, harga masker pun menjadi naik gitu kan ya. Ini jangan sampai terjadi. Jadi harapan saya bahan baku terus diproduksi supaya harga jadinya pun ketika menjadi masker itu tetap stabil dan normal, masyarakat terjangkau gitu untuk membelinya. Itu aja mungkin. Nah, oke, kalau gitu ada nggak saran yang mau lu sampein ke seluruh warga Indonesia melalui video ini untuk bisa supaya menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini? Ya, saran saya mungkin untuk seluruh warga Indonesia, saya memang bukan siapa-siapa, tapi di sini saya selaku orang biasa yang peduli untuk kepentingan kita bersama. Saran saya mungkin untuk kalian semua, untuk kita semua, kalau memang satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus ini itu dengan cara lockdown. Banyak para ahli, para dokter yang bilang lockdown kan banyak juga negara-negara yang sudah menerapkan ini gitu. Cuman hal ini agak cukup sulit kayaknya ya untuk kita terapkan, tapi ada peraturan dan kebijakan pemerintah untuk bisa social distancing atau physical distancing, di mana kita menjaga jarak interaksi kita dengan orang lain. Nah, ini bisa kita ikuti, bisa kita terapkan seperti di rumah aja, secara kerjasama, kompak, ya saling membantu, kemudian hidup prihatin. Hal-hal tersebut yang saya maksud seperti ini. Kerjasama itu dalam artian seperti yang diungkapkan oleh mereka yang waktu itu pernah kontroversi antara si kaya dan si miskin. Kalau menurut saya sih mungkin bilang si kaya dan si miskin itu agak kasar ya. Cuman bisa dibilang orang yang mampu dan orang yang kurang mampu itu bisa saling bekerja sama, saling membantu. Nah, jadi nantinya timbul kompak. Kompak yang saya maksud ini seluruh warga Indonesia, baik dari yang mulai baru lahir sampai yang udah mungkin tua lah ya, dari pelosok manapun itu kompak untuk bisa physical distancing atau bahkan di rumah aja gitu. Cuman kan yang jadi masalah, di rumah ajanya ini harus dalam keadaan tenang dan gak banyak pikiran. Nah, ini dibantu oleh orang-orang yang mampu. Jadi gak hanya cuma pemerintah yang memfasilitasi kebutuhan
orang-orang yang kurang mampu ini untuk berada di rumah aja, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Gak cuma pemerintah, karena cukup berat kalau seluruh Indonesia dibantu. Nah, ini bisa dibantu oleh orang-orang yang mampu gitu. Orang-orang yang mampu membantu pemerintah sekaligus membantu orang yang kurang mampu. Itu dengan memfasilitasi mereka, kebutuhan mereka sehari-hari. Seumpamanya kebutuhannya untuk kita hitung, kira-kira untuk berhentinya penyebaran ini berapa lama? Seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan? Anggaplah paling lama 1 bulan. Artinya bantu orang-orang mampu ini, bantu orang yang kurang mampu ini dengan penuhi kebutuhan mereka untuk sehari-hari ketika mereka harus di rumah aja. Ketika itu dapat terrealisasi, saya yakin untuk bisa kompak, untuk bisa di rumah aja, itu bisa. Karena semuanya kompak. Dan ketika di rumah aja mereka tenang, gak banyak pikiran gitu. Gak ada hal yang menjadi pikiran mereka untuk nanti gak bisa makan gitu. Nanti gak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah kemarin yang mengenai tangguhan kreditan. Ini salah satu pemikiran juga ya kan. Maksudnya salah satu pikiran orang-orang kurang mampu, kalau nggak kerja mereka nggak punya penghasilan, nggak bisa menutupi kreditan mereka gitu. Itu ada kebijakan pemerintah yang ditangguhkan sampai 1 tahun. Terima kasih udah nyaksiin video ini, semoga menghibur dan bermanfaat buat kalian. Stay tune on our channel karena bakal ada banyak video yang menghibur dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Never say goodbye and see you.